Pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa di kantor Bupati Tangerang, Banten berlangsung ricuh. Mahasiswa bentrok dengan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan. Kericuhan antara mahasiswa dan polisi terjadi saat mahasiswa menggelar aksi di pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Aksi mahasiswa ini sebagai bagian dalam peringatan HUT Kabupaten Tangerang yang ke-389. Mahasiswa menganggap pemerintahan Bupati Ahmad Zaki Iskandar tidak berhasil dalam membangun kabupaten. Aksi yang semula berjalan damai tiba-tiba menjadi ricuh saat mahasiswa terus merangsak masuk ke area kantor bupati. Sebelumnya sejumlah tuntutan disampaikan mahasiswa di depan kantor bupati. Mereka meminta Pemkab Tangerang menyelesaikan persoalan, salah satunya pembatasan jam operasional angkutan tambang yang dinilai mengganggu masyarakat. Aksi mereka mendapat penjagaan ketat oleh aparat keamanan. Dan akibat kericuhan ini, sejumlah mahasiswa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Tangerang Kota untuk dimintai keterangan. Seorang pria Parubaya di Surabaya, Jawa Timur ditangkap karena mencabuli sedikitnya 5 bocah. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena belum semua melapor ke Polrestabes Surabaya. AS, pria lajang berumur 51 tahun ini ditangkap polisi setelah mencabuli 5 bocah di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Pelaku yang sehari-hari tinggal menumpang di sebuah masjid ini mengaku melakukan aksi bejatnya karena gemas terhadap anak kecil. Perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Motifnya apa? Saya sayang, Mbak, saya kan nggak punya anak. Jadi sama anak kecil sayang. Cupi-cupi katanya. Saat ini orang tua korban yang melapor baru 5 orang dan diperkirakan bertambah karena belum semua melapor polisi. Polisi terus memeriksa pelaku dan menyita barang bukti, diantaranya pakaian yang digunakan para korban. Dia dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Saat ini sedang dalam proses penyidikan dan perkaranya akan berproses sampai ke persidangan. Untuk memulihkan kondisi mental, para korban mendapatkan pendampingan khusus dari petugas unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang wanita di Jakarta Timur menjadi korban begal payudara. Korban memanfaatkan kondisi yang sepi atau pelaku yang kabur usai melakukan hal tak senonoh tersebut. Setelah peristiwa begal payudara terhadap seorang wanita di Cipayung, Jakarta Timur viral, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi meminta keterangan dari korban dan juga mencari alat bukti. Hingga kini korban belum membuat laporan resmi, karena itu polisi meminta agar korban segera membuat laporan ke Mapolsek Cipayung untuk penyelidikan. Yang pertama kami adalah ketemu dengan pihak korban dulu. Setelah kami mendapatkan informasi, terus kemudian kami lakukan cek melalui CCTV. Nah, ini akan kita perdalam lagi supaya ya mohon doanya supaya benar-benar cepat terungkap permasalahan ini. Untuk saksi yang diperiksa sudah berapa orang, Pak, dan siapa aja, Pak? Sementara kami baru menyarankan untuk si korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Seorang wanita berinisial MN 28 tahun menjadi korban begal payudara oleh seorang pria. Dari rekaman kamera pengawas, korban saat itu sedang berjalan kaki menuju rumahnya. Tak lama seorang pemotor menghampirinya dan melakukan aksi begal payudara. Korban sempat berteriak minta tolong dan berupaya mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ayah tega membunuh anak kandung sendiri di Desa Purwakerti, Karangasem, Bali. Sang ayah tega menghabisi anaknya hanya karena korban menolak diminta mencari pakan sapi. Sang ayah NK, pelaku pembunuhan terhadap anaknya sendiri, diamankan polisi setelah terbukti menghabiskan nyawa anaknya bernama Kadek Sapi yang masih duduk di bangku kelas 6 SD. Korban tewas di tangan ayahnya sendiri lantaran tak mau mencari rumput dan memilih bermain layang-layang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku membunuh korban pada tanggal 21 September lalu.
Korban kehilangan nyawa setelah berkali-kali kepalanya dipukul ayahnya dengan kayu dan bambu. Korban juga sempat dibekap hingga tak sadarkan diri. Kasus ini terungkap setelah polisi mengotopsi korban. Itulah akibatnya terlepasnya sendi tulang leher itu menimbulkan robeknya pembuluh nadi yang berada di saluran tulang belakang. Nah itu yang hasil daripada otopsi. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik puing. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews melaporkan. Seorang remaja tenggelam di parit di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Korban ditemukan tewas saat teman-teman korban mencari pertolongan. Isak tangis tak terbendung seorang ibu melihat anaknya yang sudah berada di dalam kantung jenazah di samping parit sekitar perkebunan kelapa sawit di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Korban merupakan pemuda warga desa Pasir Panjang yang sedang mandi di kolam bersama teman-temannya. Diduga korban tidak bisa berenang di tempat yang dalam. Ke tengah, Pak. Lah ke tengah dia minta tolong. Nah minta tolong, saya tolongin, cuman dia ditolongin malah nginjak aku ke dalam. Oh iya. Tapi nggak nemu. Sama nggak bisa pakai kayu. Ketika teman-teman korban mencari pertolongan, korban sudah tidak bisa diselamatkan. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan akan dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman daerah setempat. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menganiaya sepupunya sendiri dengan senjata tajam. Hanya karena kesal, korban sering mengejek kakaknya. Korban terluka parah di perut dan kaki. Kesal dan sakit hati lantaran sang kakak sering diejek oleh sepupunya, seorang pria di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menganiaya sepupunya dengan sebilah parang dan tombak. Akibat penganiayaan tersebut, Yudi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di tangan dan perut. Tak lama berselang, Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil mengamankan pelaku. Kasus penganiayaan berat ini terjadi saat korban bersama teman-temannya menggelar pesta minuman keras di sebuah gudang rotan. Kakak pelaku yang datang ke lokasi diejek oleh korban dan pulang memberitahukannya kepada pelaku. Mendapat aduan tersebut, pelaku yang kesal kemudian mendatangi korban dan menyerangnya menggunakan sebilah parang dan tombak. Pada dasarnya ataupun diduga motif melakukan tidak pidana penganiayaan berat ini didasari oleh adanya kekesalan atau rasa sakit hati. Oleh karena korban yang sebenarnya masih keluarga, yakni sepupu, itu sering mengejek, mengolok-olok kakak pelakunya pulang ke rumah dan mungkin. Akibat penganiayaan, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya, sementara pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Seorang pria di 4 Lawang, Sumatera Selatan, tega tembak tetangganya dengan senapan angin hingga tewas. Pelaku kesal, kambing sang kakek kerap merusak tanaman miliknya. Di pondok inilah Herman ditemukan tewas dengan luka bekas peluru senapan angin di sekujur tubuhnya. Setelah menerima laporan warga, polisi akhirnya bergerak cepat. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Tebing Tinggi 4 Lawang, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku menembak kakek 60 tahun ini dengan senapan angin karena kesal hewan kambing milik korban sering merusak tanaman miliknya. Aku tembak pakai senapan angin itu lah. Senapan angin berapa kali? Ya kira-kira kurang lebih 7-8 lah. Kira piro sepingat aku. Di bagian mana ditembak tuh? Asiku sekitar badan zak semua. Posisi pada saat ditembak di pondok dia posisi di pondok. Tidak, dia tuh aku ngegah kambingnya. Nah dia tuh ibaratnya langsung marah lah, ibaratnya mungkin kan. Ya daripada ringgah aku bahaya Pak. Korban kita temukan
di pondok milik korban sendiri dalam posisi tertelungkup. Kemudian bersama-sama dengan warga masyarakat kita evakuasi dan kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah 4 Lawang untuk dilakukan otopsi. Tersangka kini ditahan di Polsek Tebing Tinggi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Jaya, iNews melaporkan. Ratusan pasangan suami istri yang menikah siri di Kota Bekasi, Jawa Barat antri untuk mendapatkan kartu keluarga. Kementerian Dalam Negeri izinkan pasangan suami istri yang menikah siri bisa buat kartu keluarga. Ratusan pasangan suami istri yang menikah siri antri untuk membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Pemkot Bekasi telah menerapkan kebijakan ini setelah adanya pernyataan dari Kemendagri terkait hal ini. Sementara Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, Taufik Hidayat mengatakan, kartu keluarga dapat diterbitkan jika pasangan sama-sama tidak pernah menikah sebelumnya atau telah mendapat izin dari keluarga dan istri lainnya jika pihak laki-laki lainnya sudah menikah. Siri, betul bisa, tapi nikah sirinya dalam status lajang dan lajang. Kalau yang satu sudah berdua, sudah memiliki kakak induk dengan satu keluarga, ya dia tetap hanya ada bisa di satu kartu keluarga, tidak bisa ada di dua kartu keluarga. Taufik juga menambahkan, perubahan di dalam kartu keluarga tergantung dari kepala keluarga tersebut. Nikah belum tercatat atau nikah tercatat di bagian status dalam kartu keluarga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.